Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Atika, masih di mata kuliah Matematika Radiologi. Dan untuk pembahasan kali ini adalah integral. Langsung saja kita ke konsep dasar integral. Integral adalah konsep penjumlahan secara berkesinambungan atau continuous yang mendeskripsikan perpindahan, luasan, volume, dan konsep-konsep lain dengan menggunakan sejumlah data yang infinite. Data infinite ini bisa berupa fungsi ataupun persamaan. Nah, integral ini merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan. Dan operasi integral ini biasanya dilambangkan sebagai integral A integral B ke A dari fungsi fx dx itu sama dengan berapa, misalnya seperti itu. Nah, integral sendiri ada dua jenis. Pertama adalah integral terbatas dan integral tidak terbatas. Apa maksudnya integral terbatas? Integral terbatas adalah kita menjumlahkan secara continuous ya, seperti yang sudah dijelaskan di paragraf awal ini, dari A ke B. Ya, itu adalah integral terbatas karena kita menjumlahkannya jelas batasnya dari A ke B. Biasanya dilambangkan dengan angka juga, misalnya dari 1 sampai 3 atau dari 1 sampai 100 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan integral tidak terbatas atau indefinite. Nah, indefinite ini biasanya apabila dituliskan itu akan menjadi dari minus tak hingga sampai ke tak hingga. Ya, dari fungsi x dx, di mana batas integral dilakukan dalam range minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, integral indefinite ini seringkali dituliskan tanpa batas, jadi tanda definite-nya itu tidak dituliskan seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perumusan. Nah, di sini konsep dasar untuk rumusnya. Misalnya kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n, di mana a ini adalah suatu konstanta dan x ini adalah variabel yang memiliki pangkat n, maka integral indefinite atau integral yang tak terbatas akan menjadi seperti ini. Jadi fx ini adalah hasil dari proses pengintegralan ya. Dituliskan integral, tidak tertulis apa-apa di sini dan di sini, maka itu adalah integral indefinite. Kemudian kita masukkan fungsinya, itu akan menjadi a per n dikalikan x pangkat n plus 1 ditambah dengan suatu konstanta. Ya, jadi perlu diingat untuk integral yang tak memiliki batas, kita perlu menambahkan suatu konstanta di akhirnya. Sedangkan integral yang definite atau memiliki batas, di mana misalnya batasnya adalah x sama dengan integral tersebut dari x0 ke x1, atau kita bisa tuliskan grafiknya seperti ini ya. Grafiknya adalah, maaf, seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian kita memiliki suatu persamaan garis. Nah, batas-batasnya ini adalah X0, ini X1. Jadi untuk ini misalnya kita menghitung berapa luas daerah di bawah kurva itu memakai persamaan yang seperti ini. Nah, sama seperti integral indefinite yang ada di atas, maka yang perlu dilakukan ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, itu akan menjadi a per n dikalikan x pangkat n plus 1. Tapi bedanya di sini kita memasukkan batas-batasnya. Jadi fx1 dikurang fx0 itu adalah sama dengan integral dari x0 ke x1 dari fungsi fx dx. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, di mana contoh soal ini adalah bagaimana cara mengukur luasan area di bawah kurva. Kita lihat di sebelah kiri ini ada kurva sederhana, yang mana kurva sederhana ini memiliki persamaan garis Y sama dengan K, di mana nilai K adalah 3. Kita bisa hitung di sini baloknya ada 3. Dan memiliki batas X dari A ke B, yang mana A-nya adalah minus 2 dan B-nya adalah 3.
Sehingga kita bisa integralkan fx sama dengan integral dari minus 2 sampai 3 dari 3 dx. Jadi hasil dari integralnya adalah 3x ya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya di sini, batas atas dikurangi batas bawah itu adalah sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 15. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita memiliki suatu grafik ya, suatu grafik yang memiliki kurva, yang mana kurva tersebut persamaannya adalah 2pi pangkat 3 minus 4pi pangkat 2 ditambah pi ditambah 1. Ya, kurvanya adalah seperti ini. Nah, kita diminta mencari luas area yang ada di bawah kurva pada rentang tertentu. Nah, ya di sini rentang pi sama dengan 2 sampai 3. Maka di sini yang perlu kita kerjakan adalah mengintegralkan persamaan ini dari batas bawah 2 sampai batas atas 3. Ya. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan integralkan masing-masing komponen dalam persamaan ini satu per satu. 2pi pangkat 3 ini akan menjadi setengah pi pangkat 4. Kemudian minus 4pi pangkat 2 akan menjadi minus 4 per 3 pi pangkat 3 ditambah pi, yang mana pi akan menjadi plus setengah pi pangkat 2 plus 1 akan menjadi pi. Nah, apabila kita tidak memiliki batas, maka kita tinggal tambahkan konstanta C di sini. Nah, tapi karena kita di sini memiliki batas pi dari 2 sampai 3, maka kita harus memasukkan batas atas dan batas bawah tersebut. Sehingga persamaan ini kita bisa masukkan batas atas dan batas bawahnya, dan nantinya akan didapatkan hasil dari integral atau luas daerah di bawah kurva pada rentang 2 sampai 3 ini akan menjadi hasil pengurangan dari persamaan ini ketika sudah dimasukkan oleh variabel atau batas, yang mana variabelnya adalah batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke studi kasus dalam radiologi, yaitu aplikasi integral dalam bidang radiologi. Nah, ini adalah salah satu aplikasi integral atau penjumlahan ya, penjumlahan secara kontinus dalam bidang radiologi. Jadi misalnya adalah bagaimana kita menangkap suatu emisi radiasi dengan menggunakan detektor. Nah, emisi radiasi dari suatu sumber titik ya, itu akan menyebar ke segala arah dan membuat ilustrasi seperti permukaan bola, seperti gambar yang ada di slide ini. Nah, penyebaran radiasi ke segala arah itu dinamakan dengan isotropik. Ketika kita mengukur sumber radiasi isotropik dengan detektor yang flat ya, karena biasanya detektor itu bentuknya adalah hanya seperti ini ya. Hanya seperti ini. Nah, kita harus sadar bahwa detektor tersebut hanya menangkap sedikit saja radiasi dari sumber radiasi. Nah, pengetahuan dasar mengenai geometri ini sangat penting untuk memahami efisiensi detektor. Jadi aplikasi integral itu adalah dalam pengukuran volume dan luasan area. Geometri 3 dimensi digunakan untuk perhitungan volume dan luasan area yang diradiasi dari suatu sumber radiasi titik sinar X atau gamma. Rumus-rumus yang biasa digunakan adalah luasan area, yaitu 4pi r kuadrat, dan volume bola, di mana volume bola adalah 4 per 3 pi r pangkat 3. Selain itu, perumusan ini juga bisa digunakan untuk mengukur berapa volume tumor yang dicakup oleh suatu hasil dari imaging yang dilakukan oleh seorang radiografer. Sekian pemaparan untuk materi integral. Terima kasih. Semoga materi ini membantu bagi kalian dalam mempelajari integral.